Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman Bang Muslim semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba berbagi sebuah video tentang langkah penyelamatan padi yang terendam banjir di daerah kami, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, bagaimana kejadiannya? Mari kita ikut saja ceritanya di video ini hingga akhir agar teman-teman nanti tidak terjadi gagal paham. Nah teman-teman, ini adalah kondisi sawah tetangga yang sedang mendapat musibah ya, yaitu kebanjiran di mana terendam air dan paritnya ini meluap karena tidak sanggup menampung air hujan yang turun deras sekali. Sudah 2 hari ya teman-teman ya. Nah kebetulan paritnya ini terpengaruh pula dengan pasang surut air laut, sehingga proses surutnya ini tentu akan mengikuti aturan dan periode pasang surut air laut pula. Kebetulan ini sedang pasang besar. Nah kebetulan padi yang ditanam ini adalah varietas padi Impari 32 pula ya, yang tentu saja teman-teman juga sudah tahu ya, memang sangat rawan sekali akan roboh apalagi kebanjiran seperti ini. Kita bisa melihat bulir-bulirnya ini yang khas dari 32 yang sangat montok-montok ya teman-teman ya, sangat disayangkan. Nah sebenarnya padinya ini sangat bagus ya, kira-kira bisa mendapat hasil yang tinggi seperti padi Impari 32 lainnya yang bisa mencapai 7,5 sampai 8 ton per hektarnya teman-teman. Namun apa boleh buat, takdir berkata lain, nasib tidak bisa ditebak, untung tak bisa diraih, dan rugi tak bisa ditolak. Padi yang kurang lebih sekitar 1,5 hektaran ini harus terpaksa menelan kenyataan pahit, yaitu terendam air hujan yang turun dengan derasnya, dimana sudah 2 hari juga belum surut ya teman-teman ya, malah sudah ketambahan lagi tadi malam. Nah beruntung padinya ini sudah cukup tua dan sudah cukup kuning warnanya, dan kita sama-sama tahu ya, jika sudah tua ini tidak ada pengisian bulir lagi, jadi walaupun terganggu pertumbuhannya tetap bisa dipanen. Jadi tidak ada pengisian bulir lagi di sini, hanya tinggal pematangan bulir saja. Namun tetap saja air yang sudah merendam bulir-bulirnya yang ada ini ya, berasa ini yang dihasilkan nanti tetap kurang enak rasanya ya, dan tentunya kurang bersih warnanya, jadi tidak disukai oleh agen atau tengkulak. Nah ketimbang hanya pasrah ya teman-teman, dan tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan yang tidak memberikan solusi apa-apa, petaninya pun melakukan sedikit langkah-langkah penyelamatan ya, atau sebuah langkah penyelamatan agar padinya ini bisa terselamatkan harganya terutama ya, yaitu dengan cara mengikat 2 atau lebih rumpun-rumpun padi yang roboh-roboh tadi agar bisa kembali berdiri tegak seperti yang terlihat di gambar ini ya. Yang tadinya ini adalah padinya sudah terendam air, sekarang sudah tegak berdiri. Dengan demikian air yang tinggi dan merendam tadi tidak terus-terusan merendam bulir padinya, walaupun batangnya terendam, yang penting bulirnya tidak terendam ya. Bulirnya ini sudah masak dan kuning tadi ya. Jika terus-terusan terendam air, dikhawatirkan bukan hanya warna berasnya saja yang kotor nanti teman-teman ya, atau keruh, tapi kulit bulir padinya juga bisa coklat, dan tentunya akan merugikan harga padi sampai 10-17% ya. Jadi kalau kita sebagai petani itu sebenarnya bukan isi bulirnya, tapi warna bulirnya ya yang penting. Itu karena kita hubungannya dengan pengepul atau tengkulak. Artinya kalau harga normalnya itu 5.000, harga padinya ini bisa dipotong menjadi 4.300 sampai 4.500. Artinya ada pemotongan 500 sampai 700 rupiah. Dan kalau harganya 4.500, padi kita bisa dihargai 4.000, bahkan di bawah itu ya teman-teman ya. Dan sayangnya kalau 500 sampai 700 dikali 2 ton saja itu sudah 1,5 juta ya. Di samping itu biaya potong padi ambruk juga dengan menggunakan kombin harvester akan meningkat menjadi 5 sampai 10%, dari 90.000 menjadi 120.000 per satu rantai, atau dari 2,5 juta 2,2 juta atau 2,5 juta menjadi 3 juta sampai 3,2 juta per 1 hektar. Ada kenaikan ya teman-teman ya. Udah harganya murah padinya, biaya untuk potongnya juga mahal.
sangat menyedihkan sekali teman-teman. Oleh karena itu pengikatan padi agar kembali tegak ini saya rasa atau menurut saya ini merupakan satu langkah yang cukup tepat ya sebenarnya ya. Teknik ini sama juga sebenarnya dengan teknik penyelamatan saat padi kita ambruk akibat terjadi hujan angin atau badai ya, yang menyebabkan padi kita mengalami perobohan ya atau ambruk. Kalau teman-teman ini berguraunya katanya sujud syukur padinya. Walaupun tidak terjadi kebanjiran, tapi tetap saja padi akan terendam dengan air yang ada di sawah. Namun tentu saja pekerjaan mengikat padi ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Dan kalau kita mengerjakan sendiri itu rasanya impossible ya, atau tidak mungkin. Soal kita adalah Superman atau Iron Man bisa juga. Tapi kita hanya manusia biasa dan tentu butuh jasa orang lain. Dimana kalau kita pakai jasa orang lain ya, kita harus membayar atau ada biaya yang kita berikan untuk memakai jasa orang lain tersebut. Biasanya hitungannya kalau di tempat kami adalah 80.000 per hari ya. Mungkin ada 85.000 juga, tapi kalau tempat kami 80. Kalau 5 hari 2 orang berarti 80 kali 2 kali 5 yaitu 800.000. Kalau jumlah orang dan jumlah harinya itu nambah, jangan luasan yang lebih banyak lagi ya, hitung saja sendiri ya teman-teman ya. Kalau menjadi 3 orang ya berarti 1,5 juta. Kalau jadi 4 orang ya terus naik lagi ya, begitulah. Atau ada juga sistem borongan ya, yang dipakai juga ada juga yang sistem borongan karena saking sudah parahnya. Bisa jadi ada yang 2-2,5 juta per 10 rantai atau 6-7 juta per 1 hektar. Wow, sadis. Sadis kan ya guys? Sadis banget nih teman-teman. Makanya saat kita yang padinya ini tidak kerebah atau tidak ambruk, itu semestinya sudah patut bersyukur ya. Karena kita tidak perlu mengejar hasil yang wow, yang melimpah dan melimpah ruah, itu tidak perlu teman-teman. Kita hasil yang biasa-biasa saja tapi selamat sampai ke karung atau selamat sampai ke kilang, itu sudah sangat bersyukur ya. Dan begitulah teman-teman proses pemaparan kami tentang padi yang roboh dan penyelamatan padi yang ambruk ini. Jika teman-teman tidak mau ketinggalan video-video kami selanjutnya, silahkan klik saja tombol subscribe di bawah ini yang berwarna merah itu. Bagi yang belum, bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak dan tunggu saja notifikasi video dari kami. Jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan tentang apa saja, silahkan klik saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa jika teman-teman menyukai, klik saja tombol like dan bisa juga di share. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye dan bye-bye.